Selamat siang, pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam talk show mengenai hak konsumen dan perlindungan konsumen. Dan saat ini di studio kita sudah hadir dan kedatangan narasumber yang gagah-gagah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Rustan Asta, SEMSI, selaku Kabid Metrologi dan Perlindungan Konsumen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Dan di sebelah saya juga ada Bapak Haji Guntur SH, selaku advokasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pemirsa, dan tidak usah kita berlama-lama, kita akan membahas tema kita yaitu seputar hak-hak konsumen dan perlindungan konsumen. Baik, saya ke Bapak Rustan Asta terlebih dahulu, yaitu mengenai tema kita pada pagi hari ini Pak. Apa saja sih yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen itu sendiri? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pembangunan nasional kita Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu perkembangan ekonomi nasional juga harus mendukung tumbuhnya dunia usaha yang mampu menghasilkan beraneka ragam produk, baik berupa barang maupun berupa jasa. Dan tentu kita tidak juga melupakan bahwa produk akhir daripada suatu barang yang dibuat adalah akan tujuannya ke konsumen. Jadi di sini yang pemakai terakhir adalah konsumen. Tentunya hak-hak mereka juga harus kita pedulikan. Dan kemana dan tujuan mereka apabila terjadi hal-hal yang mereka tidak inginkan, kemana dan tujuannya akan kita bahas nanti. Dan selanjutnya saya ke Bapak Haji Guntur, selaku advokasi. Apa sih Pak yang apa saja ini Pak? Apa sih itu BPSK? Mungkin warga masyarakat Kota Parepare mungkin masih bertanya-tanya apa sih itu BPSK, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Seperti apa sih tugasnya Pak? Oh iya, terima kasih. Pertanyaan dari hostnya ini bagus ya. Jadi BPSK di Parepare itu sudah ada lebih dari kalau bisa dikatakan hampir 2 periode ya. BPSK itu sebelum saya jelaskan lebih jauh, itu badan peradilan di luar pengadilan. Jadi tujuannya dan tugasnya itu mengadili sengketa konsumen. Itu yang harus masyarakat tahu ya. BPSK itu adanya di daerah. Jadi BPSK itu tidak ada di pusat tapi adanya di daerah-daerah. Itulah tujuan BPSK itu dibangun untuk membantu pemerintah dalam mengadili setiap konsumen atau pelaku usaha yang bermasalah di situ. Jadi mengadili bukan menjatuhkan satu pihak, tapi mencari solusi, ada win-win solution, bagaimana BPSK ini bisa mencairkan dua pihak yang saling buntu misalnya, maka BPSK hadir di situ. BPSK sendiri kalau kita di Parepare ya, jadi diartikan atau kepanjangannya itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Karena kita di Parepare, jadi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Parepare. Dan kita langsung dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan gitu. BPSK sendiri berpegang di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Saya kira itu. Dan baik, kemudian apa sih peran-peran BPSK ini Pak? Apa saja yang dilakukan di Kota Parepare sejauh ini? Oh iya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi selama ini, sejak kehadiran BPSK dari pertama kalinya ya, itu telah melakukan sosialisasi dan memperkenalkan diri baik di masyarakat maupun memperkenalkan diri
ke birokrasi bahwa BPSK hadir ini untuk melindungi kepentingannya konsumen, bukan pelaku usaha ya. Jadi BPSK hadir itu hadir untuk melindungi kepentingannya konsumen. Jadi biasa ada yang begini, Pak, kok tidak ada melindungi kepentingannya pelaku usaha? Ya memang tidak ada, karena konsumen di sini harus diperhatikan hak-haknya. Karena kenapa? Dia yang mengkonsumsi langsung. Tadi pertanyaannya apa saja yang telah dilakukan? Banyak yang telah kami lakukan. Karena saya tidak usah mengulang di tahun-tahun berikut, tahun-tahun yang lalu. Tahun 2020 saja kasus yang masuk di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu 22 kasus lebih kalau nggak salah ya, 22 kasus, dan itu kita sidangkan. Terus untuk tahun ini saja sampai ini kan sudah bulan Maret ya. Maret. Ini saja sudah 4-5 kasus yang masuk. Ini kasus yang masuk itu bervariasi, variatif. Kasusnya kalau mau ditahu apa-apa saja, banyak. Bisa lintas perbankan, terus kasus-kasus pembiayaan, terus kerugian salah beli, terus ada yang mempertanyakan garansinya kok tidak diperhatikan kalau dia membeli satu produk, tidak sesuai apa yang diperjanjikan. Terus banyak ibu-ibu misalnya ya, masalah kecantikan, jadi dia pergi ke salah satu klinik misalnya, tapi apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan misalnya, maka salurannya bisa ke BPSK. Di situ akan dikomunikasikan melalui panitera yang ada di BPSK. Kalau layak untuk disidangkan, kami panggil pelaku usahanya, kenapa ada seperti ini. Dan banyak kasus yang lain, banyak. Ini cuma salah satu contoh yang kecil. Sama, kalau misalnya seseorang itu belanja di Alfamart atau pusat-pusat perbelanjaan yang mini-mini market, ya, konsumen yang membelanjakan uangnya ke sana, lantas yang diberi produk yang tidak sesuai dengan keinginannya, misalnya kadaluarsa, dapat melapor ke BPSK, atau semisalnya pengembaliannya itu ditukar pakai permen, misalnya ini paling kecil, tapi hukumannya luar biasa, Pak. Hukumannya luar biasa, tidak tanggung-tanggung. Betul dia uang receh, tapi kalau itu dilaporkan dan terbukti, hukuman pidananya ada, perdatanya ada, semua ada. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu komplit. Belum lagi kalau kita kena undang-undang tentang mata uang dari Bank Indonesia. Tuh. Ya baik, dan menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini pemirsa, dan saya ke Bapak Rustanasta kembali. Dan apa saja sih ini Pak tujuan dari perlindungan konsumen ini? Ya, tujuan daripada diadakannya perlindungan konsumen untuk pemerintah adalah salah satu adalah untuk memberi kemampuan, kemandirian dan kesadaran konsumen untuk melindungi dirinya terhadap apa yang mereka beli. Terus meningkatkan harkat dan martabat dengan cara menghindarkan diri terhadap akses negatif atas pemakaian barang atau jasa yang mereka dapatkan. Terus meningkatkan pemberdayaan konsumen untuk memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya atas barang atau jasa yang mereka peroleh. Terus menciptakan sistem perlindungan konsumen atas kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Jadi produk-produk yang diperjualbelikan di masyarakat itu kami harus mempunyai informasi yang lengkap atas produk tersebut dan harus mempunyai layanan purna jual dan informasi yang lengkap, seperti itu yang saya sampaikan. Ya baik, dan baik Pak, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, menarik pembahasan kita yaitu hak konsumen dan perlindungan konsumen. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara yang berikut ini kita akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and Online. your number one hit music station 96.9. Radio Peduli FM. Selamat pagi, dokter. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama saya, Dokter Bentang, dari SPB. Ya baik pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yusriadi Sugiarto dalam Live Talk Show mengenai hak-hak konsumen dan perlindungan konsumen. Dan baik, kita lanjut pembahasan kita, saya ke Bapak Rustan Hasta. Baik Pak, setelah kita tadi menjelaskan hak-hak konsumen dan tujuan dari perlindungan konsumen, sejauh ini sengketa apa saja yang mungkin yang ada di Kota Parepare? Ya, kalau kami dari pemerintah bahwa sekretariat BPSK itu ada memang di kantor dinas perdagangan, tapi untuk menjalankan pengadilan adalah anggota-anggota BPSK. Jadi sekretariat itu cuma memasukkan data apa jenis sengketanya apa ini. Kalau masalah jenis sengketa yang bisa dimasukkan ke BPSK itu semuanya hampir bisa semua dimasukkan apabila ada persoalan terhadap barang yang dibeli, baik itu makanan, apakah itu produk yang elektronik, apakah itu produk finance, semua bisa kita ajukan ke BPSK. Itulah BPSK ini, walaupun sebenarnya BPSK itu dibiayai oleh pemerintah provinsi, itu sebenarnya kewenangan provinsi, tapi adanya di daerah. Kalau BPSK ini yang aktif itu kalau tidak salah cuma di 2 daerah, ada di Makassar 1, di Parepare 1. Ini 2 daerah yang aktif BPSK-nya. Jadi saya harap masyarakat bisa dari program ini, TV Peduli ini tahu bahwa di Parepare ini ada tempat atau wadah yang bisa menampung semua persoalan ekonomi yang merugikan konsumen, bisa kita laporkan ke BPSK. Saya kira untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan sama anggota BPSK. Ya, mungkin bisa ditanggapi Pak. Terkait apa dulu nih? Tadi kan kita tadi dikatakan bahwa yang dapat menyelesaikan itu adalah BPSK. Nah, bagaimana alur penyelesaian sengketa ketika ada sengketa terjadi? Ya, jadi begini ya pengertiannya ya. Sengketa baru dikatakan sengketa apabila betul-betul telah melapor resmi di BPSK. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Kabid tadi, saudara kami,
itu adanya kantornya sekarang ini di Dinas Perindak. Dulu sih sebelum kantornya sah atau resmi di Dinas Perindak, kita berkantor. Jadi begini ya, saya informasikan di sini. Masih banyak masyarakat mengira bahwa BPSK itu ada di kantor wali kota ya, wali kota Parepare. BPSK itu tidak lagi berkantor di kantor wali kota Parepare, tapi berkantor di Dinas Perindak lantai 2. Di sana Anda disambut dengan ramah, semua yang melapor tentang masalah-masalah konsumen. Saya belum katakan sengketa ya, sebab nanti diterima oleh panitera yang ada di sana, baru dikatakan sengketa ya, baru bisa masuk ke pokoknya, nanti diserahkan ke majelisnya. Jadi di sana di lantai 2 ya berkantor, di sana dibantu oleh pelayan-pelayan, bisa begitu ya, dari teman-teman yang ramah ya, yang bisa menerima aduan-aduan dari masyarakat tentang hak-hak konsumen. Nah, setelah Anda melapor, itu akan diproses. Tidak langsung diterima, dilihat dulu apakah ini layak untuk disidangkan atau tidak. Nah, untuk mengetahui layak atau tidak, sebenarnya saya mau cerita lebih dalam. Jadi begini, saya sebelum masuk itu harus tahu dulu bahwa konsumen itu ada 2. Yang dimaksud konsumen itu adalah para pihak yang memakai atas jasa yang dibeli untuk kepentingannya sendiri. Jadi konsumen baru dikatakan konsumen kalau dia yang menikmati sendiri. Misalnya Bapak beli roti. Roti itu untuk dimakan sendiri atau kelompok. Kelompok yang dimaksud ini keluarga apa dan sebagainya. Itu yang dimaksud kelompok ya. Nah, kalau Bapak rasakan sendiri manfaatnya, makan sendiri, itu berarti betul-betul Bapak adalah konsumen murni. Konsumen. Itu yang dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 8. Lalu yang mana yang tidak dilindungi dari Undang-Undang Nomor 8? Ini perlu. Ini yang banyak yang datang ini. Semisal Bapak beli roti. Ini kita ambil contoh kecil supaya langsung masuk di pikiran. Bapak beli roti. Roti ini bukan Bapak makan, tapi untuk dijual kembali. Maka Bapak masuk yang diistilahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 adalah konsumen antara. Berarti Bapak tidak dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 8. Sebab Bapak memindah tangankan apa yang Bapak beli. Contoh, baru-baru ini ada masyarakat yang datang yang katanya tidak dibela hak-haknya. Nanti setelah saya jelaskan bahwa yang dibela melalui Undang-Undang Nomor 8 itu seperti ini, baru mereka mengerti. Dia membeli kendaraan. Kendaraan 3 buah, 1 mobil, 2 motor. Jadi 1 mobil roda 4, ya kita begitu aja ya istilahkan. Ya. Roda 4 dan roda 2, jadi 2 buah, jadi 3 semua ya. Tetapi dari kenyataannya, orang ini menjual kembali bukan untuk dipakai. Menjual kembali. Nah, terjadi perselisihan, ada penipuan menurut mereka, pihak ini dan sebagainya. Melaporlah bahwa ada pelaku saya membodohi saya. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu akan menolak. Sebab orang ini bukan konsumen murni, dia konsumen antara. Bukan untuk memakai sendiri, tapi untuk diperjual. Itu setelah diteliti. Laporannya sih untuk pakai sendiri, setelah diteliti, BPSK turun, oh ternyata ya barang yang dibeli itu untuk kepentingan bisnis. Oh itu tidak dini. Berarti orang ini masuk dalam kelompok pelaku usaha. Dia datang sebagai pelaku usaha, melaporkan diri sebagai konsumen gitu. Itu yang tidak dilayani. Dan itu sangat melanggar undang-undang kalau itu dilayani. Sebab sudah jelas di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 mengatakan konsumen adalah konsumen yang menikmati atau memakai produk itu sendiri dan menikmati jasa itu gitu loh. Tidak untuk dibeli lalu dijual kembali. Ya, itu konsumen antara namanya. Dan itu tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8. Ya, baik. Dan menarik Pak. Dan ini ada pertanyaan dari warga masyarakat nih yang menyaksikan live streaming kita di Facebook. Oh iya. Dari Bapak Ansar Ahmad. Mungkin dari siapa saja Bapak yang bisa menjawab. Dan pertanyaannya nih, bagaimana dengan minimarket Pak? Biasanya beda harganya di gondola dengan yang di kasir. Mungkin silakan Pak. Ya. Kalau yang kejadian-kejadian di minimarket itu sebenarnya bisa dilapor BPSK. BPSK bisa terima.
karena mereka sudah ada penipuan di situ. Karena beda yang di display, beda yang dia bayar di kasir. Nah, saya kira juga sudah kita dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan terhadap hal-hal itu. Selalu kita berikan edukasi kepada minimarket ini bahwa tidak boleh dilakukan hal semacam itu. Dan itu merupakan tindak pidana penipuan. Itu kita bisa dilaporkan ke BPSK kalau terjadi hal begitu. Jadi saya tambahkan, saudara saya, Bapak Haji Rusli Asta. Jadi begini, kalau melihat dari pertanyaan saudara kita ya, penonton TV Peduli hari ini ya, pertanyaannya itu apabila, nah ini, jadi di situ banyak terjadi kekacauan di sana. Apabila saya datang, di raknya itu tertulis 7.500. Lalu saya bayar di kasir 10.000. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Kira-kira sebagai konsumen apa yang harus saya lakukan? Jadi begini, sebenarnya saya dulu cerita-cerita yang lucu-lucu dulu. Kita laki-laki kalau membayar di kasir biasanya tidak perhatikan itu. Iya betul. Kalau laki-laki, pertama laki-laki itu gengsinya tinggi. Kedua, tidak mau ambil pusing. Yang biasa keberatan itu walaupun beda seperak adalah ibu-ibu atau perempuan. Loh kenapa ini? Dan itu yang paling banyak melapor. Perempuan, laki-laki tidak melapor. Disinilah bedanya laki-laki dengan perempuan. Yang menurut saya perempuan itu memiliki insting, berpikirnya kuat, sementara kita itu dengan emosi. Laki-laki itu dengan emosi. Jadi ya, tapi kita tidak bahas itu. Yang saya bahas bahwa apa yang dikatakan Pak Kabid tadi benar-benar adalah satu penipuan terhadap konsumen. Kalau itu dilaporkan ke polisi, biasanya polisi menyerahkan ke BPSK dulu. Kalau betul-betul terbukti ada pelanggaran di sana, maka BPSK akan menggelar sidang untuk memeriksa perkara tersebut. Kalau terbukti, BPSK bisa merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan tindak pidana. Begitu biasanya yang telah kami lakukan untuk mengusut tindak pidananya, ya, memeriksa tindak pidananya. Nah, di supermarket itu sendiri itu banyak kejadian-kejadian, tapi tanda kutip tidak semua supermarket. Ini ada, tapi tidak semua. Misalnya itu tadi, beda harga di rak, beda harga di kasir. Biasanya kalau ditanya kasirnya, apa dia katakan? Oh, minta maaf Pak, minta mabuk. Kita lupa mengganti. Itu menurut saya itu teknik penjualan. Terus kedua, ada yang juga parah-parah. Ya, Pak, ya saya anggap parah kalau di BPSK itu saya anggap parah. Contohnya, uang kembalian walaupun dia seperak, nilainya seperak, tapi hukumannya fatal, Bro. 1 sampai 2 tahun dan dendanya 200 sampai 2 miliar rupiah. Kalau Anda lihat di Undang-Undang Bank Indonesia di bantah uang, itu 1 miliar rupiah. Silakan search di Google. Saya tidak usah jelaskan di sini, nanti dibilang menggurui. Tapi intinya kalau Anda masuk ke lebih dalam ke pasal-pasal tentang Badan Penyelesaian Sengketa, itu dendanya sampai 2 miliar rupiah. Walaupun nilainya cuma 1.000 perak. Makanya saya himbau kepada teman-teman pelaku usaha, saya tidak usah sebut pelaku usahanya di mana, jangan sekali-kali mengembalikan uang kembalian itu dengan permen. Jadi kalau ada ansulannya, uang harus ketemu uang. Ini aturan undang-undang mata uang. Jadi uang harus ketemu uang. Tidak boleh uang ketemu permen. Dengan alasan kami tidak ada uang kecil. Loh, kenapa Anda tidak pergi tukar di bank? Setelah kita cross check ke banknya bilang mereka tidak datang, kami banyak di sini. Jadi kira-kira bukan kami membela konsumennya, karena memang sudah kewajiban dibela, karena itu perintah undang-undang, dan tidak ada alasan untuk menukarkan uang-uang kecil. Itulah makanya pemerintah mencetak uang-uang kecil itu, di situ fungsinya. Jadi, saya menghimbau untuk menghindari undang-undang atau pasal-pasal yang bisa menjerat pelaku usaha, tolong, ansulan itu harus dibayar pakai uang, bukan pakai permen. Sebab kalau itu terjadi, itu bisa berbahaya. Nah, saya bisa tambahkan di sini.
teknik-tekniknya untuk menjebak pelaku usaha yang nakal. Kalau benar apa yang ini baru dugaannya. Karena kalau saya turun ke lapangan bersama teman-teman dari LPKSM, itu tampaknya saya tidak menemukan keganjilan bahwa itu uang ditukar permen. Saya tidak menemukan keganjilan di situ. Tapi masyarakat yang melapor itu banyak. Jadi apakah karena mereka tahu saya dari BPSK atau teman-teman dari LPKSM, sehingga kita tidak mendapatkan bukti apa-apa. Jadi kami mohon kepada masyarakat, kalau menemukan itu foto, bukti video dan sebagainya, bawa ke kami, gitu loh. Ini biar menjadi efek pembelajaran, kasihan masyarakat. Baik, menarik sekali pembahasan kita. Dan baik Pak, sejauh ini apa saja yang telah dilakukan untuk melindungi konsumen dari ya tanda kutip ya nakalnya mungkin permainan-permainan dari jual atau apalah. Bagaimana Pak? Apa yang dilakukan selama ini? Kalau kami dari pihak pemerintah bahwa kita harus menjaga agar balance ini ya antara konsumen dan produsen, karena walaupun ada konsumen, kalau tidak ada produsen tidak ada juga yang diperjualbelikan, jadi semuanya harus kita hidupkan. Jadi pemerintah, kita kan selalu mengadakan pengawasan. Kalau di Dinas Perdagangan itu kita selalu adakan pengawasan tiap hari terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat. Jadi biasanya kalau kami menemukan produsen nakal, kami lakukan edukasi. Kami melakukan pembelajaran untuk tidak melakukan hal tersebut. Kalau mereka masih tetap membandel, biasanya kami memberikan surat teguran secara tertulis 3 kali. Setelah itu sanksi yang paling tegas adalah kami mencabut izin usaha mereka. Itu yang kami lakukan terhadap para pedagang atau produsen di masyarakat. Baik Pak, menarik sekali. Sebentar kita akan melanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Sudah Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM.
sudah berada di penghujung acara, dan sebelum kita mengakhiri pembahasan tema kita pada pagi hari ini, mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kedua narasumber kita, mungkin dari Bapak Rustan Asta terlebih dahulu. Ya, baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu tentang perlindungan konsumen, bahwa di negara kita ini hak-hak dan kewajiban konsumen itu dilindungi oleh negara. Jadi tidak seperti dulu. Dulu kalau kita beli barang elektronik rusak, kita kembalikan ke toko, mereka tidak peduli, tidak akan ganti. Sekarang kalau kita membeli sesuatu, asalkan kita tahu sesuai dengan prosedur pemakaiannya, kita komplain, penjual harus mengganti rugi terhadap barang yang kita beli. Jadi saya berharap kepada masyarakat bahwa dengan lahirnya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini, mari kita manfaatkan, mari kita jangan lagi kita cuek terhadap sesuatu, mari kita proaktif apabila melihat sesuatu, kita laporkan, atau kita merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, kita laporkan. Jadi hak-hak kita sekarang ini dilindungi oleh undang-undang dan pemerintah siap membantu untuk hal itu. Ya, baik Pak. Kalau dari Bapak Haji Guntur sendiri, Pak? Ya, jadi begini ya. Ini closing statement ya. Jadi sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan di radio tercinta kita ini, di TV tercinta kita ini, TV Peduli. Tapi memang mungkin harus ada segmen khusus tentang beberapa perkara-perkara yang harus diedukasi. Jadi begini ya, konsumen itu butuh edukasi. Jadi kita bisa mengedukasi melalui TV Peduli sebenarnya. Tapi ini kan undangannya adalah undangan secara umum, tapi tidak secara khusus. Secara umumnya itu apa hak konsumen, kan kira-kira seperti itu. Itu konsumen apa dan sebagainya. Kalau secara khusus, contoh, apa yang harus saya lakukan apabila saya mempunyai kredit bank, saya kredit motor, kredit mobil, seketika saya tidak mampu membayar cicilannya akibat pandemi, atau saya dipecat atau kepailitan, apakah barang yang saya sudah miliki bisa diambil paksa atau tidak? Itu bisa saya jelaskan secara khusus. Apa hak konsumen di situ? Siapa salah, siapa benar, gitu loh. Tapi kita tidak membahas secara khusus. Terus saya cuma sampaikan satu ya, mumpung ini masuk TV. Banyak masyarakat, ini khusus ya sebelum saya statement close. Minta maaf ini Pak Kabit. Iya, silakan. Banyak, ini kan sekarang lagi marak-maraknya kendaraan bermotor nih. Kendaraan bermotor. Mereka banyak cicil-cicil motor untuk menyambung hidup, untuk ojek, ngojek dan sebagainya. Apalagi ini menjelang hari raya, itu banyak yang beli kontan tidak masalah. Tapi yang mau kredit ini yang bermasalah. Tolong baca kontraknya. Jangan langsung melihat kendaraannya karena cantik, kinclong, warnanya sesuai, langsung tanda tangan. Di situ banyak masalah di kontrak itu. Terutama, jangan pernah menandatangani kontrak kalau kamu tidak. Jadi kalau kamu yakin bahwa sampai sekian tahun saya tetap lancar dan pekerjaan saya aman-aman saja, mungkin no problem. Tapi seketika kamu tidak yakin pendapatan kamu di masa akan datang, pelajarilah kontrak itu dengan baik. Saya ambil satu contoh paling kecil, itu kalau Subaku. Di sana dikatakan, apabila terjadi penafsiran atau apabila terjadi sengketa di kemudian hari, maka kita serahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kalau benar-benar terjadi sengketa, apa Anda mau ke Jakarta cuma gara-gara beli sepeda motor? Naik pesawat saja, itu udah berapa? Terus pulang berapa? Jadi harus dikomunikasikan, Pak, saya tidak setuju kontrak modelnya seperti ini. Saya mau pengadilannya kalau terjadi sengketa di Parepare, karena lokus deliktinya di Parepare, Pak. Tempatnya di Parepare, mohon ini diganti, Pak. Saya tidak mau kalau ini terjadi sengketa harus dilapor ke pengadilan sana gitu.
Nah kalau benar-benar terjadi sengketa, biasanya Anda buntu di kontrak. Kan Anda sudah tanda tangani. Jadi periksa baik-baik. Nah saya juga himbau kepada pelaku usaha untuk membuat kontrak perjanjian kalau subaku oleh BPSK sendiri dilarang membuat atau menulis huruf yang terlalu kecil sampai konsumen tidak bisa membaca apa isi perjanjian itu. Itu teknik. Ini juga seperti toko. Kalau kita membeli satu onderdil kendaraan ini ada waktu ya sedikit. Pak Kabit ya. Ini contoh. Konsumen mau membeli onderdil apa saja. Misalnya onderdil kendaraan, onderdil spare part TV, spare part mesin cuci atau apa. Di nota itu tertulis barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Itu tidak boleh. Silakan lapor ke BPSK ada seperti itu. Sebab sebelum dipakai kalau memang tidak tertutup, misalnya kalau apa yang kita lakukan tidak sesuai apa yang diperjanjikan, maka bisa dikembalikan. Biasanya sih penjualnya tidak mau terima, itu sangat dilarang oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Undang-Undang nomor 8 sudah sangat tegas mengatakan dilarang mencantumkan bunyi seperti itu yang bisa merugikan kepentingan konsumen. Ingat ya, konsumen wajib mendapat education, advocation. Itu pelaku usaha tidak wajib mendapat ini, tidak ada undang-undangnya itu. Maka pelaku usaha banyak mengabaikan ini. Harusnya kalau saya pelaku usaha, saya punya toko, saya punya pabrik, saya punya apa, saya rajin membaca undang-undang perlindungan konsumen. Sebab konsumen kita itu sekarang sudah cerdas-cerdas loh. Sayangnya mereka tidak tahu lapor di mana. Nah, untungnya pemerintah Kota Parepare membuka saluran TV Peduli. Membuka saluran TV Peduli untuk apa? Untuk memberikan masukan kepada masyarakat. Ini loh, begini loh modelnya, begini loh. Dan ini saya sangat apresiasi. Saya mau ke depan, TV Peduli itu membuat satu session. Misalnya, bagaimana tentang edukasi advokasi kepada masyarakat, tentang pasal apa kalau seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Saya melapor kemana? Nah ini, saya rasa rating TV Peduli akan tinggi. Percaya sama saya. Terima kasih. Ya baik, dan menarik sekali closing statement dari Bapak Haji Guntur selaku advokasi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pemerintah Kota Parepare. Dan pemirsa, berakhir sudah live talk show kita pada Senin hari ini, yang membahas tentang hak-hak konsumen dan perlindungan konsumen. Saya Yusri Haji Sugiarto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.